Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Seberapapun kita yang hadir, percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita. Kita katakan hanya Dialah penolong di dalam hidup kita. Hanya Dialah yang kita percayai di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, kita sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kekuatan dalam hidupku.
bahwa benar Tuhan Yesus, hanya Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, Engkaulah penolong kami satu-satunya yang senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kami. Baik ketika kami dalam keadaan susah, maupun ketika kami dalam keadaan senang, sakit ataupun sehat. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia berada di samping kami untuk senantiasa menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami menyatakan pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepadamu, dan kami akan terus menyanyi bagimu, dan kami akan katakan Engkau adalah Allah kami yang selalu baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami undang Bapak Pendeta Saud untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh kembali menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari pertama, pertengahan sampai akhirnya.
Dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, kita akan memberikan kesaksian kepada saudara-saudara kita semua di sini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian Allah itu baik. Menyatakan bahwa Allah itu sangat baik di dalam kehidupan kita ya. Bahkan dikatakan sungguh baik bagiku. Tentu ini sangat baik bagi kita semua. Nah, saat ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini maupun yang melalui Zoom yang ada di rumah untuk memberikan kesaksian. Kami persilahkan. Kami persilahkan kembali bagi Bapak Ibu, saudara semua yang ingin membagikan kesaksian, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kami persilahkan. Ya, baik, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan memulai terlebih dahulu ya. Bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi, khususnya kemarin malam itu ya. Kemarin malam itu jam 12:30, kalau saya nggak salah ya, 12:30 malam saya terbangun gitu. Tiba-tiba itu dada saya terasa panas, nggak tahu karena apa, panas sekali. Saya nggak tahu apakah itu karena pengaruh dari asam lambung atau apa, nggak tahu juga. Tetapi ketika dada saya terasa panas, saya terbangun dan saya duduk dan saya hanya bilang, Tuhan tolong. Terus terang saya takut Bapak Ibu, karena sering baca kan kalau dada panas bisa jantung, bisa apa gitu ya. Saya takut sekali. Saya hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Terus saya duduk terus. Saya harus melakukan apa? Saya nggak tahu. Saya harus lakukan apa pada saat itu.
Tapi saya coba untuk menenangkan hati saya. Saya tidak mau bangunkan anak-anak, bangunkan ini, saya tidak mau. Tapi saya hanya duduk, terus saya ambil minyak kayu putih, biasalah ya, ibu-ibu andalannya selalu minyak kayu putih. Saya ambil minyak kayu putih, saya oleskan di dada saya gitu. Tapi sebelumnya itu saya sudah sendawa terus. Lalu Pak Saud terbangun, dia bilang, udah sini saya urutin punggungnya, karena biasa Bapak Ibu kalau saya itu sendawa-sendawa pasti karena dari lambung, asam lambung. Dan kalau sudah diurut di titik-titik tertentu itu lumayan akan membaik gitu. Cuma saya bilang tidak usah. Jadi saya bertahan, saya sendiri, dan saya oles minyak kayu putih itu sambil saya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Dan yang terpikirkan untuk saya adalah, aduh bagaimana besok untuk di gereja gitu ya. Bagaimana besok saya harus melakukan tugas saya apapun keadaan saya itu. Saya hanya bilang sama Tuhan Yesus tolong saya tidak mau pelayanan untuk besok terhalang hanya karena saya sakit. Hanya itu saya minta pada Tuhan Yesus. Dan saya hanya ingat itu, Tuhan tolong saya tidak mau kalau saya sampai tidak ke gereja. Saya harus tetap ke gereja dan tetap saya harus pelayanan di gereja. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah saya gosok, saya tidur kembali, masih terasa sakit. Akhirnya saya ambil bantal agak tinggi, lalu saya tidak bisa terbaring, saya hanya duduk begini tertidur. Dan di dalam itu saya hanya berdoa, Tuhan besok saya harus ke gereja. Dan saya tidak mau tidak ke gereja, saya harus ke gereja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika bangun, saya bangun jam 5:30. Karena saya sudah tidak tidur dari 12:30 sampai jam 3. Akhirnya saya agak kesiangan untuk bangun. Saya bangun 5:30, saya duduk, saya langsung beres-beres. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, hari ini saya bisa ke gereja dan saya harus ke gereja. Dan itu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Secara manusia saya takut. Saya ingat Pak Alif, aduh dadanya sakit, ini sakit. Saya ingat kakak saya juga ada yang kena serangan jantung, keluhannya juga seperti itu, panas, tiba-tiba dia keringat. Dan yang saya rasakan itu juga gitu ya. Sehingga itu membuat saya sangat takut pada saat itu. Tetapi puji Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu pagi ini di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian dari saya, semoga itu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada kami persilahkan. Ibu Ade mungkin, dari senyum-senyum. Terima kasih Ibu. Ya, memang kadang-kadang masalah sakit itu membuat orang menjadi takut ya. Jadi bukan hanya, saya pikir bukan hanya anak kecil yang merasa takut ketika dia mengalami seperti itu, juga hal yang sama gitu ya, pernah juga saya alami. Kenapa? Karena kan memang riwayat dari keluarga gitu ya, kayak ibu, kakak gitu ya, itu tuh Tuhan panggil karena kena stroke gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga dulu suka bercanda gitu ya sama mama gitu ya, sama ibu. Aduh Bu, kenapa sih? Karena kan yang ibu saya rasakan ada sakit itu tuh dulu waktu masih ibu saya belum stroke itu, saya juga suka rasain gitu ya. Kadang suka sakit kepala atau apa gitu ya. Saya suka bercanda sama ibu saya. Bu, ngasih warisan kok ya penyakit gitu ya, sambil bercanda ketawa gitu ya. Tapi ternyata satu hal yang saya pikirkan, dan kadang-kadang memang si jahat itu mengacak-ngacak pikiran kita gitu ya. Aduh, nanti kalau saya kayak ibu saya gimana ya? Aduh gitu ya. Kan kakak saya juga, aduh dijauhkan lagi seperti itu ya. Tetapi ya Tuhan boleh menjadi satu kekuatan, satu pengharapan kita gitu. Bicara tentang sakit, beberapa waktu yang lalu kemarin kita memutuskan untuk liburan gitu ya. Kebetulan kan kakak ada datang liburan. Oke, akhirnya diputuskan ke
Pangandaran. Waktu Welly bilang kita ke Pangandaran, saya langsung dong deng gitu ya. Kenapa? Karena saya paling nggak suka ke Pangandaran dari dulu kalau ada kebersamaan. Kenapa? Saya itu mabokan. Jadi kalau lewat Pangandaran itu kan pasti begini-begini gitu ya. Saya bilang, aduh mati sudah gitu ya. Tapi itu saya bilang, saya nggak suka. Kata Welly bilang, ya kamu nggak suka, kita semua suka ke pantai. Kamu nggak suka pantai, saya suka, nggak suka perjalanannya gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya, udah putusin udah gitu ya. Kan saya juga sebenarnya udah lama nggak healing gitu ya, nggak ngerasain. Akhirnya udah diputuskan untuk pergi. Malam sebelum berangkat itu pergi itu, tangan saya itu sakitnya luar biasa, yang pergelangan ini ya, yang waktu itu sakit. Bener-bener sampai nggak ketahan. Jadi kayak yang bener-bener tambah parah, saya ngerasanya tambah parah. Kenapa tambah parah gitu ya? Karena sebelah kanan jadi untuk mengerjakan segala sesuatu itu kan terbatas. Itu rasanya tuh kayak ada beribuan jarum. Kalau salah posisi itu udah sakit banget. Sampai malam itu tuh saya tuh bener-bener nggak tahan tuh, saya tuh nangis gitu ya. Pokoknya nangis udah gitu ya. Tapi seperti ibu gitu bilang ya, nggak mau ngebangunin semua. Saya nggak ngebangunin sih, waktu itu anak-anak ngasih tidur. Welly masih dengan HP-nya mengecek segala sesuatu. Saya sakit gitu ya. Terus saya ngeliat tuh, Welly kok kayaknya diem aja gitu ya. Terus saya keluar, saya sakit gitu. Rasanya sakit masuk lagi. Saya masih nangis, kemudian saya tahan. Ternyata apa yang saya pikirkan tentang dia itu salah gitu ya. Saya pikirkan saya itu orangnya tuh kalau suka banget diperhatiin. Jadi kalau misalnya ada yang deket dengan saya terus kelihatan kayaknya cuek tuh, kayaknya tuh gitu gimana gitu ya. Nah saya salah paham dengan dia gitu. Saya pikir gitu ya, saya lagi kesakitan kok dianya malah masih lihat HP gitu ya. Tapi ternyata waktu pas saya tidur lagi, dia keluar, kemudian dia masuk lagi, dia duduk di samping saya, terus dia bilang, sakit banget ya. Langsung nangis saya, sakit. Sakit banget gitu ya. Ternyata dia ngecek di HP-nya itu, dia tanya sama temannya gitu ya, sahabatnya yang punya dokter juga, dia harus digimanain, dia juga nggak tahu gitu. Dia kasih informasi. Saya dalam hati, saya salah ya menyangka sama dia kayaknya cuek gitu ya. Ternyata terus dia, gimana ya udahlah, ya udah kalau gitu besok dibatalin aja, kata dia, nggak usah pergi daripada pusing semuanya, jadi repot juga, kasihan kamunya. Dalam hati saya, semuanya udah di booking, gimana mau dibatalin gitu ya. Tapi dalam hati saya hanya bilang, Tuhan, saya tuh nggak mau sakit. Ya sama ya seperti ibu bilang, nggak mau sakit lah, pokoknya jadi mengganggu kegiatannya. Esok harinya dia iniin lagi saya dia belibet gitu ya dengan plester seperti itu, jadi rada ketahan. Terus dia hanya bilang gini, siapa tahu nanti di air laut itu nanti bisa lebih baik gitu ya. Tapi bener loh. Jadi ketika di laut itu saya tuh kan nggak bisa berenang gitu ya, nggak bisa berenang. Jadi waktu pas di sana anak-anak mereka itu semua menikmati banget gitu ya. Saya suka tapi saya nggak bisa ikutan berenang. Cuman dia tarik saya, terus dia kasih tangan saya di air laut gitu ya, air garam kata dia gitu ya. Beberapa kali dia temenin gitu ya. Dan puji Tuhan itu memang jauh lebih baik gitu. Saya juga nggak tahu kenapa jauh lebih baik. Cuman saya sempat juga ngobrol sama kakak yang di Jerman. Dia kan bisa tahu anatomi tubuh dan pijit gitu ya. Dia hanya kasih tahu kamu begini arahnya, dipijit sebagian-bagian ini, dan itu cukup menolong gitu ya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa punya irama dalam hidup kita gitu ya. Jadi tapi selalu menjadi sesuatu yang seimbang gitu ya. Kadang-kadang dalam banyak hal rasa tidak percaya diri saya juga kadang-kadang suka muncul gitu ya. Tapi kemarin Tuhan kasih lagi sesuatu hal yang nggak pernah terduga gitu ya. Jadi hari ini tadi kita harus ngantar dulu kakak pulang ke Salatiga, terus gitu naik lewat tol salah gitu. Jadi kita telat ya, harusnya ke Kopo, kita malah ke Muhammad Toha, jadi muter-muter lagi. Nah tadi malam itu sebelum pergi malam itu sebelum tidur kakak bilang, Dede bisa potong rambut? Hah? Potong rambut? Saya bilang gitu, seumur-umur gak pernah saya bisa potong rambut gitu ya. Tolonglah potongin katanya rambut saya. Enggak, saya bilang gitu, nanti jadinya berantakan. Tapi dia sangat percaya diri, dia bilang, enggak apa-apa, potongin aja katanya. Cuman yang dulu sebelumnya dipotong sama temennya itu miring gitu ya. Oh ya udah, kalau cuman buat ngeratain aja bisa lah gitu ya.
udah dengan gunting, bukan gunting rambut gitu ya, gunting seadanya. Saya bilang, tapi saya ngerasa, saya nggak berani apalagi rambut. Saya bilang, nggak apa-apa, dia yakin banget nggak apa-apa Dade, pasti bagus, dia bilang gitu. Kemudian saya coba potong, saya coba potong, terus dia bilang enggak, kurang pendek. Waduh, saya bilang gitu. Cuman akhirnya ya udahlah, potong seadanya. Pokoknya nggak boleh komplain ya, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Jadi saya potong karena dia begitu yakin gitu ya, begitu yakin bahwa it's okay saya dipotong sama saya rambutnya. Itu juga membuat saya menjadi yakin gitu ya untuk motongnya. Meskipun waktu dipotong nggak kepotong-potong gitu ya, karena guntingnya bukan gunting rambut, jadi miring-miring. Waduh, saya bilang gitu. Saya coba rapiin, saya bentuk lagi. Begitu selesai dia begitu dia bilang, sumpah suka saya, kata dia bilang gitu ya. Jadi saya juga ngerasa, oh dia bilang gitu ya. Ternyata dia dia cocok gitu ya. Apa yang saya bisa dapat gitu ya, kayaknya hal sederhana, hanya potong rambut, tetapi saya melihat bahwa sebuah keyakinan itu sangat penting gitu ya. Sebuah keyakinan ketika orang yang kayak dalam hal kemarin kakak itu sangat yakin gitu ya dengan apa yang saya lakukan, saya mengerjakannya juga dengan yakin. Dan ketika sebuah keyakinan itu menjadi bagian dalam hidup kita, apalagi ketika kita yakin bahwa Tuhan menjadi pribadi yang tidak akan pernah berubah kasihnya buat kita, keyakinan itu juga akan membuat kita juga yakin dengan setiap keputusan-keputusan kita, yakin dengan setiap apa yang kita lakukan tidak menjadi salah. Kalaupun salah, maka ada pribadi yang benar itu yang juga yang akan terus membuat kita dibenarkan gitu ya, menjadi benar. Jadi saya melihat kadangkala pengalaman-pengalaman sederhana dalam hidup kita ketika kita mencoba mencari apa nih yang bisa kita dapat itu ya, akhirnya selalu titik baliknya kepada Tuhan. Saya selalu mengarahnya kepada Tuhan. Ya betul bahwa ketika kita punya keyakinan yang tidak berubah kepada Tuhan, maka itu juga menjadi sebuah keyakinan kita untuk kita terus berjalan gitu ya. Ada kemarin di mobil itu Wali putar satu lagu rohani, saya baru dengarnya baru gitu ya. Terus di situ dikatakan saya akan percaya bukan karena saya melihat, menjadi percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu tidak pernah berubah. Saya bilang sama Wali, ini kata-katanya sederhana gitu ya, tapi dalam gitu ya. Percaya bukan karena melihat, tetapi karena sebuah keyakinan bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Dan biarkan keyakinan kita tetap menjadi keyakinan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ade untuk kesaksiannya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau membagikan kesaksian? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
Persilahkan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan perisai engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan perisai hidupku. Kau menolong dan perisai hidupku. Ya, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami mundur lagi beberapa waktu sebelumnya, kami masuki bulan ini, dan ini hari terakhir dari bulan ini. Dan kami minta belas kasih-Mu Tuhan, sertai kami, pimpin kami, dan beri kekuatan buat kami untuk melewatinya sepanjang hari ini dan memasuki bulan yang baru pada esok hari. Kiranya anugerah-Mu turun Tuhan, urapi anak-Mu yang menyampaikan kebenaran, sehingga kami bisa melihat dan belajar dari apa yang hendak Kau katakan buat kami pada pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saya bersyukur bahwa ini adalah hari yang Tuhan beri kekuatan, dan memang Dia itu baik kalau buat saya. Anda bisa bayangkan tidak? Dalam hari yang sama, saya pergi ke enggak, kami pergi ke tante saya meninggal. Jadi, dan di tengah jalan, memang paginya jam 4 pagi itu diberitahu bahwa kakak saya meninggal di Jakarta. Jadi, dan itu yang membuat ya kakak yang habis dia, baru saya nomor 2. Sebenarnya saya nomor 3, jadi naik nomor 2 karena nomor 2 itu meninggal di Makassar. Jadi saya ke Jakarta lah. Nah, waktu pergi rame-rame, ada Dora, ada Oscar yang mendampingi saya di tengah sama Yani. Tahu-taunya sampai sana, tapi Dora karena ada tugas dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa untuk pergi hari yang ketiga. Jadi hari pertama, ya saya kasihan sekali lihat kakak saya. Tapi sudahlah, saya nggak perlu cerita lagi. Lepas dari itu bahwa ya sekarang saya anak nomor 2 yang jadi anak nomor 1 karena yang di atas sudah meninggal. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan beri kekuatan buat saya secara pribadi, dan waktu dimakamkan, ya kami datang terlambat memang, tapi jauh lebih baik lah akhirnya kami pergi ke makamnya. Jadi bagaimana Tuhan pimpin kami sehingga ya bisa ketemu dengan keluarga, itu kan bisa dihitung orangnya. Ya.
Nah, bersyukurlah semua berjalan baik. Nah, itu sebabnya pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang saya kasihi untuk melihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, tapi ayat 18 sampai 19. 16, 17, 18. Sorry. 16, 17, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Walaupun semakin merosot, tetapi Tuhan memperkuat kita dari hari ke hari. Nah, kan kalau saya mundur kan, semua kita mengalami ini. Hanya pertanyaan saya adalah, apakah kita bersedia melewati fase-fase yang kalau saya bilang berat juga nggak enak? Semua kita akan mengalami hal yang sama. Pasti. You can choose. Engkau nggak bisa memilih. Nggak bisa pilih. Ya, saya ambil contoh. Ketika tante saya meninggal, saya tidak membayangkan bahwa kakak saya meninggal. Nggak membayangkan. Hanya beda 4 jam. Jadi setelah dia dimakamkan, mereka berangkat pergi ke pemakaman. Saya lihat kakak saya. Orang yang pertama pecah hatinya itu saya. Kenapa? Saya kehilangan kakak. Tapi saya harus tahan sih. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Saya kan gak ngerti. Mengapa? Karena bukan hanya Yani sebagai pendamping saya. Boleh dikatakan kami berdua orang yang memperhatikan kakak saya juga termasuk. Ketika dia punya kejayaan, mulai merosot. Ya kan? Jadi, kakak saya tuh ikut pertandingan apa? Gambar loh. Untuk tugu-tugu tuh, di Palembang tuh tugunya kakak saya mau gambar. Bahkan yang di Bandung, Jawa Barat, dia yang menang sebenarnya. Tapi dipaksa sama orang ITB, karena ITB sama Parahyangan itu bersaing. Tapi sebenarnya yang di Bandung itu tugunya kakak saya nggak gambar. Bukan ITB. Tapi nggak usah diceritain. Ya.
Gak enak nantinya. Karena mirip. Mirip. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana dengan Anda? Ini bukan soal kehilangan. But my question is, pertanyaan saya, ketika Anda berada di sisi yang rawan, bagaimana? Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Kalau mau pakai kami itu kata Yopi bolehlah. Bukankah apa yang saya hadapi, termasuk juga kita semua sebagai pemercayanya, bagaimana kita melewati fase yang berat? Kalau ringan mah enak, betul gak? Itu sebabnya ada 3 usulan saya dari ayat yang saya baca tadi. Ya. Ayat 16, 17, dan 18. Yang berat sebenarnya adalah sebagai manusia, Anda pasti akan mengalami. Yuk suka nggak suka harus melewati. Seperti saya bilang. Sekarang kita masuk di tahun 23. Ya. Sekarang udah bulan apa? Ya, ini hari terakhir dari bulan ini. Besok kita pindah lagi. Besok kita pindah lagi. Suka tidak suka, Anda wajib mau nggak mau. Mengapa saya katakan demikian? Ini kesaksian saya pada waktu saya di Sydney. Dulu kan teman saya, dia ya namanya di gereja ya, persaingannya cukup kuat lah. Dari denominasi lah. Jadi dia minta saya tuh selalu ke Australia. Jadi bantu dia lah. Bantu dia. Nah, salah satu jemaatnya, sebenarnya mereka suami istri ini, dia punya 2 anak, pergi ke Amerika. Akhirnya mereka memutuskan ke Australia aja, pindah. Yang pertama lancar baik. Ngurus visanya gak gampang. Gak gampang. Suaminya supir taksi, istrinya kerja. Tahu-tahu di sana lahir 1 anak. Anaknya cacat. Tahun pertama lahir harus ditemani, akhirnya istrinya nggak kerja. Akhirnya suaminya dikeluarkan dari supir taksi, nggak kerja. Uang dari mana? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan ketika mau masuk tahun kelima, saya ada di sana. Saya bilang sama mereka, lapor pemerintah. Minta. Kita doakan. Setiap tahun saya ke sana loh. Ke Australia, ke Sydney. Nolong teman saya itu. Ini. Sudah tahu?
di Sydney, anak seperti itu, wah, langsung ditolong, diurus semuanya oleh sekolah. Dapat jaminan, sampai akhirnya papa mamanya punya status, bukan warga negara ya. Dapat izin tinggal. Benar loh. Anaknya pagi dijemput, malamnya pulang jam 6 tuh diantar pulang. Hidupnya enak sekali. Pindah dari hal yang kurang menjadi plus, tadinya minus. Tuh kan saya bilang. Nangis suami istri ini, nangis. Nah, pertanyaannya adalah, sayang, kita lahir di sini, tapi bagaimanapun saya bangga sebagai anak Indonesia. Betul nggak? Ya. Jadi boleh dibilang, rekan saya itu dari hari ke hari dia bergumul, baru 5 years, 5 tahun kelima, Tuhan lepaskan dia. Itu sebabnya saya kagum dengan bukan hanya ayat 6, tetapi ayat yang ke-7. Sebab penderitaan ringan yang kami hadapi sekarang ini. Penderitaan ringan yang kami hadapi saat ini. Itu ayat yang ke-7. Sebab penderitaan ringan yang kami hadapi ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana Anda sendiri. Bukankah kita melewati fase-fase karena ada yang berat. Padahal ini berat loh. Ini berat, nggak ringan. Ya. Nah, saya senang dengan bahasa Inggrisnya. Istilah yang dipakai itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan buat kita semua pada hari ini setidaknya menolong kita untuk melihat apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kesaksian tadi adalah orang yang dekat dengan saya, tapi yang ini adalah yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita melewatinya karena kata ringan itu dalam bahasa Inggrisnya suffering. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kita, padahal berat, tapi Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan. Ini ayat yang ke-7, suffering. Sehingga dengan kata lain bahwa Andalah bagaimana menerimanya, bagaimana Anda menjalaninya. Karena bagian akhir dari ayat 6 tadi, ya kan? Dibaharui dari sehari ke sehari, dibaharui. Artinya walaupun Rasul Paulus melewatinya berat sekali, Tuhan memperbaiki day by day. Ya.
Jadi saya sendiri kalau bangun pagi itu, ya, yang pertama kali saya lakukan adalah bagaimana saya harus bisa aktif di rumah. Ya. Pertama horden dulu. Depan pintu. Terus pintu tengah. Ya kan? Terus ke belakang. Lihat makanan buat piaraan. Ya kan? Kadang kasih air buat burung. Dari banyak tinggal 2. Ya sudahlah. Gak apa-apa. Tiap ke situ dia ribut. Senang dia. Cucu jangan ribut. Terima kasih. Ya. Ya. Baru ke ruang tengah. Ya. Ya, ini siapkan makan pagi, ada roti dan sebagainya. Ya. Saya ambil obat. Ada 4 macam obat buat saya. Saya pilih, taruh di meja makan. Ambil satu ada 4. Ya. Setelah itu kembalikan lagi. Antar ke belakang. Kalau saya bilang biar saya yang cuci, saya bersihkan. Saya taruh lagi di raknya. Ya. Jadi artinya karena tinggal berdua. Yang ngatur hidup tuh kami berdua. Ya. Day by day. Nah, saya nggak tahu bagaimana Anda sendiri melewati hari demi hari. Sehingga ayat yang kedua buat saya ini adalah sebuah penegasan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ringan gitu? Ringan? Enggak. Maksudnya adalah Rasul Paulus tidak mengeluh. Dia bilang, it's easy. Ini mudah. Walaupun berat, tapi mudah. Kenapa? Karena bagaimana Anda sendiri sebagai pemercayanya tetap bertahan. Nanti deh, apa yang saya sampaikan ini kalian dengar aja dulu. Ya, kalau saya masih ada, kalian boleh datang. Bener Pak Yupi. Udah usia ya. Sama seperti saya 60-an, 70-an ya. Kalau ketemu lagi boleh, bener Pak Yupi. Kalau enggak, lapor aja, saya ada di surga kok. Ya. Ya kan? Jadi betul-betul kita bagaimana kita sendiri menjalani hidup. Ya. Itu sebabnya bagian yang ketiga adalah ayat 18. Sebab yang kami perhatikan adalah yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang kami perhatikan adalah yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Why? We see God. Jadi kita nggak lihat sampai sekarang. You don't know. Anda tahu wajahnya karena Anda lihat fotonya. Semoga masih sama gitu. Iya nggak? Kalau datangnya beda gimana? Ayo. Nggak mungkin, Anda nggak tahu. Ya nggak? Artinya bersyukur kalau Anda masih ada. Anda bisa lihat dia. Tapi jangan lupa loh. Kita ini ada di fase akhir. Benar. Bahkan para peneliti sekarang ini ketakutan.
Mereka bilang apa? Hanya sampai 10 tahun juga lewat, dunia ini berantakan. Ya kalau ikut kalender kita, ya kan? Tapi tenang aja lah, jangan panik ya. Tenang aja lah, nikmati aja lah hari demi hari. Ya kan? Sebab kami tidak perhatikan yang kami perhatikan adalah yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ini dalam bahasa Inggrisnya bagus loh. Do not despair. Do not despair. Wah, waktu saya baca ini lagi kembali tadi malam, saya nangis. Kenapa? Artinya, jangan lihat yang ada itu semuanya sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Saya nggak tahu bagaimana Anda sendiri. Terima kasih, Dek. Kalian udah pergi ke Pangandaran. Ya. Semoga kalau bisa datang, bilang, terima kasih Tuhan, gue udah ke Pangandaran. Ya. Yang enaknya apa? Pergi ke sana sampai nggak mabuk. Dan pulangnya tidak dimabokin. Kenapa? Karena senang di sana. Memang enak. Apalagi kita ada di pantai dan kita lihat lepas laut yang begitu panjang, lebar. Wah. Baru kemarin foto saya yang 5 tahun lalu itu muncul lagi di HP. Itu di mana? Pangandaran. Saya foto sama istri saya di sana. Ada fotonya. Kaget saya. Pangandaran. Tahu cerita Pangandaran. Ya tahu 5 tahun yang lalu. Benar. Ada di HP nih. Nanti saya kasih lihat. Ya, kaget saya. Jadi waktu ngomong Pangandaran, iya mah. Orang teh hatur nuhun ke Tuhan 5 tahun yang lalu. Ini kan PGPK saya. Ya. Jadi kita pergi ke sana, saya bawa anggota ke sana, jalan-jalan ke PGPK, jalan-jalan PGPK, saya ke Pangandaran. Do not despair. Nah, saya nggak tahu bagaimana Anda sendiri. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa menikmatinya. Nah, itu sebabnya referensi dari apa yang saya baca, itu kalau kita mundur ke pasal 4 ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Ada yang mau baca? Silakan. Namun, silakan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Jadi kalau engkau punya masalah yang berat, jangan ragu-ragu. Izinkan Tuhan berperan. Kenapa? Dia pernah melewatinya. Dia pernah melewatinya. Dan kalau dia melewatinya, dia punya kemenangan, sukacita.
Anda pasti akan melewati juga. Pasti. Ayat yang 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sebab. Kata sebab itu kan, what the meaning of sebab? Itu menjawab ayat 10. Menegaskan kembali. Artinya bahwa Anda tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu. Dan saya yakin bersama dengan Yesus pasti Anda punya sukacita. Gak mungkin gak. Walaupun berat. Ya. Sebabnya yang pertama kali saya kemarin jalan sama Yani ke tempat di mana saya dengan dia pernah duduk sama-sama, itu bertahun-tahun selalu ke tempat itu. Dekat rumah. Karena pemiliknya itu kenal. Jalan Riau. Ya. Kenal. Tapi ya yang punyanya udah meninggal. Ini generasi anaknya. Jadi, kenapa? Mundur 50 years. 50 tahun yang lalu. Jadi boleh bilang, saya bersyukur bahwa Tuhan itu memang baik. Memang baik. Memang dia baik. Nah, dari apa yang saya sampaikan, Anda tidak boleh mundur. Harus tetap konsisten, berpegang kepada kebenaran, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pagi ini dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Termasuk 2 ayat yang saya dibacakan tadi, ayat 10 dan 11. Bagaimana Anda bertahan? Kenapa? Because Jesus. Dialah. 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 Artinya yang saya ingin katakan buat saudara, do not despair. Jangan. Kamu harus tetap pegang pada janji Tuhan. Walaupun melewati fase yang berat. Tapi Alkitab berkata, that's no. Enggak. Enggak berat. Kenapa? Yang kita tunggu atau yang kita akan lewati yang tidak kelihatan jauh lebih tenang dibandingkan yang kelihatan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pagi ini setidaknya menjadi satu kekuatan buat saudara. Seperti kesaksian saya tadi, saya tidak perlu sebut namanya. Bagaimana dia melewati fase yang berat. Tiap tahun saya ke sana, ke Australia, ke Sydney, pasti ketemu dia. Setiap tahun. Sampai tahun yang ke-5, Tuhan lepaskan. Sekarang anaknya udah besar, punya kehidupan sendiri, udah maju, mandiri dia. Kenapa? The blessing came
from heaven, dari Tuhan yang mengangkat dia. Karena tidak salah kalau anak itu lahir di Australia. Makanya pemerintah yang membiayai dia. Saya ketemu dia lagi ya, udah dewasa. Saya peluk dia. Kagum saya. Bagaimana Tuhan mengasihi orang ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang kami belajar dari yang telah disampaikan. 1 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Tetapi juga mundur ke belakang 2 ayat dari ayat 10 dan 11. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini memang luar biasa. Tetapi walaupun tekanan yang kami hadapi makin lama makin bertambah berat, tetapi kami hidup, kami percaya kepadamu dan Engkau tidak pernah dan tidak akan melepaskan kami. Tolong jaga kami Tuhan, lindungi, pagari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, nanti tolong doakan saya karena tanggal 2 sama tanggal 4 saya di orang yang biasanya saya ke Jakarta, dia datang, memang dia akan buka di Bandung 3 hari. Jadi saya dijadwalkan tanggal 2 sama tanggal 4 untuk terapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan ya Pak Yopi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan seluruh keluarga. Memberikan kekuatan dan kesehatan setiap saat ya Pak. Tuhan berkati. Kita akan mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu Puri yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat siang, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, minggu ini, kembali kami bisa bersama-sama beribadah. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa juga bagi kami yang terus Engkau limpahkan, tak pernah berhenti dan tidak habis-habisnya. Terima kasih. Engkau juga berkati Pendeta Yopi yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih kemajuan yang luar biasa juga Bapak Yopi alami. Karena itu Engkau yang sangat baik yang sudah memberikan kepada beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami itu baik bagi kami dan kami akan memberikannya saat ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami memberi untuk-Mu, kami tidak pernah berkekurangan. Terima kasih. Kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan. Yang menyanyikan
Kalau bagian pengumuman itu kami sering di belakang tuh saling melirik. Iya, ya terima kasih firman Tuhannya Bapak ya, dan firman Tuhan itu menguatkan kita. Ya, jangan lupa kalau sudah dikuatkan, kuatkan orang lain juga. Ya, kalau sudah diberkati oleh firman Tuhan, sampaikan juga kepada orang lain. Dan sebelum pengumuman tuh saya ingat Bapak ulang tahunnya dengan Ibu 51 ya, 51 tahun ya. Kita bisa sampai enggak? Ya. Ya. Amin amin. Ya. Nantilah selesai ibadah baru kita tanya Bapak, kok Ibu bisa jatuh cinta dengan Bapak? Saya bingung lihatnya dari mana ya. Tapi kita kembali ke jalan yang benar dulu. Ini kan warta soalnya ya. Nah, Minggu 30 April ya 2023. Persembahannya 230.000 ya. Ya Bu ya. Ya. Ini Kaleb ya. Iya ini Kaleb. Oh, saya baca di sini. Loh kok nama Kaleb, namanya tulisannya Michael. Ini jelas ya, Kaleb ya ulang tahun. Dia semakin dewasa ya, 23. Seingat saya waktu itu kan 23 Bu Pure. Bu, 23 ya. 23 ya. Ya, kita doakan. Ya, Michael juga kita doakan. Ya, ulang tahun Bapak. Ya. Ini minggu lalu saya beri warta pengumuman ya, Bapak dengar di online, Bapak datang hari ini khotbah ya. Ya, aduh, bercanda Bapak ya. Ya. Nah, tapi yang jelasnya selamat ulang tahun Bapak ya. Sehat selalu dengan Ibu ya. Ya, tetap saling menopang lah. Jadilah teladan iman bagi kami semua. Ya, baik yang sudah mulai tua dan yang belum tua, yang masih muda kan, masih ada Natania Samuel, dia lebih muda lagi ya. Ya. Tapi ya tetaplah Bapak sudah memberi banyak hal contoh bagi kami dengan Ibu ya. Tetap sehat selalu, Tuhan berkati di pernikahannya. Kemudian ini yang melayani ya, ini sudah tertulis ya, tolong persiapkan diri untuk pelayanan 7 April lagi. Ini khotbah Pak Yopi di Radio CV 103,5 FM setiap minggu jam 6 sore ya, 18.00 itu Bapak Ibu bisa siapkan waktu untuk mendengarnya. Dan jangan lupa share ke orang lain juga kalau ada. Biasanya Bapak kirim ke grup. Nah, ini pokok doa kita. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah mendengar firman-Mu dari Bapak Yopi Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan terus tuntun kami ke seluruh kebenaran melalui Roh-Mu yang kudus, agar di tengah tantangan persoalan yang kami hadapi, kami tahu punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menepati janjinya, dan anugerah-Mu cukup bagi kami. Berkati Bapak di dalam pelayanannya Tuhan, baik di gereja, baik juga di lembaga rekaman Injili atau mengajar di beberapa tempat lain. Dan juga Ibu yang mendampingi, berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga terus sehati, sepikir, sejiwa, seroh, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup mereka, melalui pernikahan mereka, bahkan
tetap menjadi teladan iman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa ketika kami tinggal, bahkan dilahirkan di dalam bangsa ini, itu bukan satu kebetulan. Tapi Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini, agar kami juga berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Tuhan, ada orang-orang dalam bangsa ini yang memimpin bangsa ini, khususnya Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta jajarannya, Menteri, DPR, MPR, bahkan sampai setiap daerah tertentu, gubernur maupun jajaran yang paling di tengah-tengah masyarakat, yaitu RW maupun RT. Siapapun yang Engkau pilih untuk memimpin bangsa ini, Tuhan, kiranya mereka memimpin dengan hikmat daripada-Mu semata-mata dan memimpin dengan adil, sehingga bangsa ini semakin baik, hidup dalam berdampingan satu sama lain, karena Engkau Allah yang memberkati bangsa ini. Tapi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan, ada orang-orang yang belum berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah mendengar berita Injil. Kami mohon belas kasihan, kami mohon anugerah, kami mohon keselamatan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemberitaan Injil, yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan, baik secara online, baik secara onsite, dimanapun Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar firman Tuhan dapat membuka hati mereka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena karya-Mu semata-mata. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Injili Tuhan, yang dimana jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan, ada yang letih, lesu dan berbeban berat. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami peroleh kelegaan. Hanya di dalam Engkau kami memperoleh pertolongan. Hanya di dalam Engkau kami pasti mengalami kemenangan. Maka Tuhan, kami mohon setiap umat-Mu yang bergumul dengan beban, baik studi, baik pelayanan, baik juga Tuhan keluarga, atau apapun Tuhan pergumulan, Tuhan Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan ketenangan, Engkau berikan pertolongan indah dan tepat pada waktunya seturut kehendak-Mu semata-mata. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, rekan sepelayanan kami, orang tua yang dikasihi, Pak Nelson yang melayani. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu dalam pemberitaan Injil di Kuningan. Biar dia pergi maupun pulang, semuanya dalam keadaan selamat. Bahkan keluarganya juga Engkau sertai, berkati, cukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Demikian pun Pak Saud beserta keluarganya, hamba-Mu beserta keluarga, Bu Ade beserta keluarga, Bapak beserta keluarga. Berikan kami kesatian untuk terus memberitakan Injil, dan Engkau juga cukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Mu, baik secara jasmani, baik secara rohani, agar kami terus sehati, sepikir, sejiwa, seroh, satu tujuan, memberitakan Injil Kristus dimanapun kami berada. Dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga serahkan Tuhan gereja kami yang pada saat ini tempatnya masih banyak yang kosong. Tuhan, Engkau yang dapat mengirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani. Tapi juga Tuhan tolong supaya mereka betul-betul bersedia memberi hati untuk kami bersekutu bersama-sama.
Tapi mungkin ketika mereka tidak beribadah bersama dengan kami, dimanapun mereka beribadah, kiranya mereka mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan yang benar akan Engkau, bahkan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami semua menjadi berkat. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk untuk Kaleb yang berulang tahun. Tuhan berkati anak ini di masa pertumbuhannya. Dia saat ini sudah 23 tahun. Maka anugerah kesehatan, pemeliharaan, naungan-Mu, bahkan penjagaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupannya, sehingga anak ini betul-betul bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, terus beribadah dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apapun cita-citanya Tuhan, Engkau berkati sehingga dia capai semua cita-citanya dengan baik, dan dia melihat bahwa tangan Tuhan yang menyertai dia dan memberkatinya Tuhan sepanjang hidupnya sampai masa tua. Pak Pur juga yang ada di Surabaya, Tuhan Engkau tolong supaya dia melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan kalau Engkau berkehendak dia dipindahkan kembali ke Bandung atau ke Jakarta, Tuhan kami mohon kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Michael yang berulang tahun. Engkau juga berkati dia, jasmani, rohani, materi. Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Bahkan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Bapak yang nanti tanggal 2 atau tanggal 4 adakan kontrol Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, biar semua proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak kesehatannya dapat dipulihkan, pengobatannya semuanya dapat berjalan dengan baik berkaitan dengan terapi Tuhan, dan Bapak bisa beraktivitas dengan selamat. Tetap mensyukuri anugerah-Mu, tetap mensyukuri pemeliharaan-Mu, tetap mensyukuri penjagaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan Bapak Jopi Tuhan. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu. Dan juga Michael yang masih cuci darah Tuhan, sampai hari ini kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, di masa pertumbuhannya maupun segala kegiatan medis yang dia harus lalui berkaitan dengan pengobatan. Engkau juga berkati semuanya, sembuhkan anak ini, biar dia dapat menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan melalui fase-fase hidup yang dialami, bahwa Engkau Allah yang baik setiap waktu, dan setiap waktu Engkau Allah yang baik, karena menyatakan anugerah pemeliharaan-Mu. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu, doa-doa kami dengan bentuk iman yang sungguh-sungguh. Engkau menjawab indah pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu semata-mata. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang dilahirkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Percayalah, Yesus yang ada dalam hatimu, Dia akan memandumu, menjagamu, melindungimu, memagarimu dengan segala macam yang mungkin kau hadapi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan yang memagari hidupmu, dialah yang akan menuntunmu sehingga engkau tidak perlu ragu-ragu dan khawatir bahkan takut, karena Dia di dalammu, itulah yang akan memandumu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Benar ya Bapa, benar Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami berseru, karena kami tahu Engkaulah penyelamat kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, biar Engkau sertai kami, berkati kami di dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali mempertemukan kami dengan sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Saya undang untuk Bu Ade yang ke depan.